Baik, saya di sini akan mempresentasikan mini project saya, mini project di Purdika. Jadi untuk sebagai contoh, misalnya saya di sini login sebagai event organizer. Misalnya akunnya itu saya pakai yang ini. Habis itu passwordnya saya 123 dan saya 123. Nah, create akun. Nah, create akun sudah berhasil, akan masuk ke email saya. Saya tinggal verifikasi. Setelah itu, saya akan kembali ke halaman login untuk melakukan login. Nah, memeriksa sandinya. Kalau sandinya salah, dia tidak bisa, tidak valid. Kalau sandinya benar, maaf. Kalau sandinya benar, dia bisa masuk. Oke. Selanjutnya di sini ada profil saya dulu. Sebentar. Nah, di sini saya bisa mengubah informasi profil, misalnya saya mau JPEG-nya yang misal tuh saya ubah bisa bisa nomor teleponnya saya masukkan, bio-nya misalnya saya student. Itu simpan perubahan dan kesimpan dan di refresh. Masih kesimpan ya di refresh. Dan di sini ada kode refer yang dapat 10.000 poin. Di sini poin kita untuk menunjukin poin kita, ini kupon, nanti ini tiket saya setelah memesan tiket. Nah, ini di sini kita masuk ke amanan, kita bisa ubah paspor di sini. Misalnya saya 123. Nah, ini saya 1234. Nah, ubah paspor. Paspor berhasil, misalnya saya mau logout. Nah, saya mau logout misalnya pakai paspor yang lama saya. Nah, tidak valid karena tidak bisa ya. Nah, selanjutnya, nah, ini udah 1234 dan bisa masuk. Dan untuk dan di sini juga bisa lupa paspor. Nah, kita tinggal masukin emailnya, nanti dikirim link resetnya. Seperti ini ya. Nah, reset paspor. Di sini kita tinggal tulis reset pasportnya, misalnya saya 12345. Saya 12345. Dan reset paspor berhasil, dan misalnya saya 1234 bakalan salah, tapi saya 12345 itu bakalan benar. Dan kita cek kalau kita regis ulang gitu dengan email yang sama, itu apakah bisa atau enggak. Dan hasilnya tidak bisa karena emailnya sudah terdaftar. Dan saya sign in. Dan saya sudah masuk. Ya, selanjutnya saya akan menunjukkan sistem kode referral. Jadi kita misalnya salin kodenya di sini yang akan kita kasih untuk customer kita. Misalkan nama customer kita Selfie, habis itu emailnya Selviana Dewi, habis itu pasportnya saya 123, pasportnya saya 123. Oke, sininya sudah benar ya. Tinggal saya create account, tinggal saya, dan selanjutnya saya konfirmasi di emailnya. Nah, sudah ada.
Saya verifikasi email saya dan kembali ke halaman login. Sebentar. Dan ini akun Selviana Dewi saya sign in dan bisa di sign in. Dan di sini terlihat kalau kupon saya mendapatkan kupon untuk di akun customer-nya yang ada tanggal berlaku hingga 29 Oktober. Dan ketika saya cek di akun yang sebelah, saya mendapatkan notifikasi 10.000 poin. Jadi di akun yang memberikan kode refer itu mendapatkan 10.000 poin. Dan selanjutnya saya akan ke dashboard organizer. Jadi di sini dashboard organizer itu ada manajemen transaksi. Untuk manajemen transaksinya ada event saya dan analitiknya. Nah, jadi pertama-tama kita coba buat event baru dulu. Nama event barunya misalnya para seni warna-warni Nusantara. Nah, selanjutnya deskripsinya untuk mengetahui seni secara luas. Luas ya. Nah, jadi di sini saya bisa untuk upload ini, upload gambar untuk judul eventnya. Sini saya bisa pilih kategorinya dan lokasinya saya mau di mana gitu. Dan tanggal waktunya 31 misalnya ya. 31 tanggal waktunya 31 sampai jam 1 misalnya. Harga tiketnya kita 50 1 2 3. Nah, kalau mau gratis bisa juga di event ini digratiskan. Misalkan ini tidak gratis dulu. Maaf ya. Nah, 50. Nah, saya buat event. Event berhasil dibuat. Dan ketika saya cek di home, event berhasil dibuat. Dan saya balik ke dashboard organizer lagi. Jadi di sini untuk fitur-fiturnya event saya ini bisa diedit. Misalnya kita mau edit. Nah, ini kita bisa edit. Misalnya luasnya saya hapus, sama Nusantaranya saya hapus. Ini pindahin ke misalnya Yogyakarta ya. Ini ars ya, ini jadi misalnya jadi yang tadinya 50 jadi 100. Nah, sekarang eventnya berhasil diubah. Yang tadinya 50 jadi 100, yang tadi lokasinya di Jakarta jadi Yogyakarta, yang tadi deskripsi eventnya beda, pamernya seri warna-warninya Nusantaranya saya hapus. Dan untuk tambahannya, jika saya beli event yang gratis, pas saya beli event, lanjut ke pembayaran dan proses, langsung selesai. Jadi ketika saya beli event gratis, statusnya langsung ubah menjadi selesai dan saya bisa langsung mencetak tiket. Tetapi kalau saya beli yang 100.000 yang berbayar, saya harus mengupload bukti pembayarannya. Jadi di sini saya bisa melihat riwayat transaksinya. Jadi yang 0 rupiah saya langsung selesai, sedangkan yang 100.000 rupiah saya
harus membayarnya dan mengupload bukti dengan waktu sampai 2 jam. Nah, kita balik lagi ke dashboard organizer. Misalnya, di sini saya akan membuat vouchernya. Saya akan memilih event yang telah saya buat. Jadi setiap akun itu, misalnya organizer 1 membuat event warna-warni, organizer 2 membuat event tentang seni. Itu tuh ada berbeda-beda gitu. Jadi setiap akun itu ada hak aksesnya sendiri gitu. Misalnya contohnya diskon kami, ya, diskon kami presentasinya 10, saya contohin ini 50. Nah, ya. Habis itu ininya sampai tanggal 30. Oke. Nah, vouchernya sudah berhasil. Ini voucher bisa dipakai. Misalnya, saya logout dulu. Habis itu saya pindah ke akun yang user. Nah, ya. Habis itu kita tinggal lihat detail. Kita misalnya beli tiket. Oh maaf, misalnya kita mau sekalian gunain kupon yang ada di sini. Nih, yang ada di sini. Nah, kita contohin di sini dulu ya, kita beli menggunakan kuponnya. Kita contohin dengan menggunakan kupon yang kita dapat dari kode referral. Nah, kita kuponnya dia bakalan berkurang menjadi 90.000. Kupon berhasil dipakai. Nah, di sini ada selesaikan pembayaran Anda, di sini ada nomor BCA-nya. Habis itu kita tinggal upload bukti misalnya setelah pembayaran gitu. Nah, pembayaran lagi menunggu dikonfirmasi oleh adminnya, dan fitur kupon itu berhasil ya tadi. Oke, yang kan vouchernya sudah kita pakai. Jadi ketika vouchernya sudah pakai, ketika saya cek di bagian halaman kupon, vouchernya itu sudah hilang, berarti sudah dipakai gitu. Selanjutnya kita akan fitur voucher. Ya, voucher. Jadi kita tinggal beli tiket di sini, kita masukkan kode vouchernya, diskon kami. Nah, ini sudah ya. Lanjutkan pembayaran. Oke. Dan terpotong 10%. Yang tadinya 100 jadi 90.000. Dan ini bayar sebelum 2 jam. Kalau 2 jam udah nggak bisa lagi gitu. Nah, misalnya ke back, kita bisa ngecek ke profil saya, tiket saya, habis itu lihat semua transaksi. Nah, kita tinggal upload bukti pembayarannya. Misalnya seperti itu. Nah, sudah selesai. Selanjutnya misalnya kita logout dan kita masuk ke akun penyelenggara. Nah, kita ke dashboard organizer. Di sini kita ada bisa lihat buktinya. Misalnya seperti ini. Bisa lihat buktinya. Habis itu setujui atau tolak. Misalnya ini kita setujui. Nah, udah disetujui. Habis itu di event saya bisa dilihat. Pesertanya. Misalnya lihat peserta. Nah, di sini pesertanya kebetulan cuma 1, saya sebagai contoh ya.
selanjutnya kita kembali ke, bisa juga di sini lihat event. Nah, atau kita mau hapus event, misalnya ke akun yang sebelumnya saya sudah buat, ya yang ini. Sebentar. Nah, di sini tuh saya bisa misalnya ini kan AI the future otomatik ya. Jadi di sini kan ada satu nih. Satu dari 50 orang yang daftar gitu. Misalnya ini saya tolak. Sebentar. Nah, mari kita lanjut. Tadi ada kesalahan pas saya tolak yang tadinya 1 jadi -1. Sekarang misalnya saya tolak. Kita ke event saya jadi 0. Dan ini berhasil ya. Untuk analitiknya ini tiket terjualnya di sini ada 1 tiket. Ini ada buat pendapatannya. Belum ada pendapatan di sini, tapi ini kalau ada pendapatan nanti saya contohin. Dan di sini ada fitur untuk menghapus event. Nah, kita bisa hapus event di sini. Bisa lihat eventnya juga gitu. Ya, saya akan melanjutkan. Maaf tadi sebelumnya ada error. Sebelumnya itu ketika saya hapus eventnya itu tidak terhapus. Tapi kalau sekarang eventnya itu berhasil terhapus karena ada kode yang harus diperbaiki dan sudah tidak ada ya. Yang tadi sebelumnya ada 4 event jadi 3 event. Untuk analitik misalnya saya balik lagi ke akun sebelumnya. Akun yang customer ya. Di sini nanti dikasih pemberitahuan gitu kalau pembayarannya berhasil atau pembayarannya tidak berhasil gitu. Dikasih pemberitahuannya. Habis itu di profil saya bisa dilihat tiket saya. Nah, kalau sudah berhasil pembayarannya, nanti di sini bisa lihat tiket. Ya seperti ini gitu buat barcode nanti kalau misalnya untuk masuk ke eventnya gitu. Ini kembali ke profil ya. Di sini juga bisa diberikan ulasan. Nah, di sini juga tadinya saya mau berikan ulasan ini pas sudah eventnya sudah terlewat gitu atau udah di barcode udah di scan, cuman untuk sebagai contoh saya langsung saja agar bisa langsung gitu. Nah, misalnya ulasannya eventnya bagus sekali. Nah, saya juga bisa memilih bukti gitu. Bukti sebagai bukti untuk eventnya gitu. Saya kirim ulasan dan ulasan berhasil di kita mengulas di Nusantara Indie Fest. Nusantara Indie Fest. Nah, sip. Ada selfie-nya, ada bintangnya, habis itu ada fotonya dan ada komentarnya. Jadinya. Nah, selanjutnya di sini sudah memenuhi kategori musik, bisnis, teknologi atau enggak cari di sini Bandung nggak ada ya, Surabaya nggak ada, Jakarta, Bandung, untuk sebentar, Bandung, Surabaya, Yogyakarta nih, Yogyakarta ada. Nah,
Kita balik lagi ke al, bisa juga kita mau tanggalnya misalnya tanggal berapa nih? Tanggal 31 ada. Misalnya sampai tanggal berapa? Tapi saya yang setnya di sini sampai 31 aja ya. Itu misalkan saya mau beli yang ini. Kan ini tiket sisanya itu 2 ya. 2. Kalau saya beli dari lebih dari 2 itu tiket tidak cukup. Jadi tidak ada tiket gitu kalau lebih dari 2. Kalau saya beli 2 aja tiketnya cukup ya. Sebentar. Nah, yang akun yang mendapatkan poin. Jadi, misalkan saya beli di sini itu beli tiket. Nah, habis itu saya menggunakan poin. Nah, jadi di sini ketika saya menggunakan poin akan terpotong 10.000. Habis itu saya lanjut ke pembayaran. Oke, saya upload bukti pembayarannya. Nah, sudah diupload, otomatis, maaf, di profil saya, poinnya itu berkurang ya. Di profil saya otomatis poinnya itu berkurang. Dan sebelumnya juga kok kuponnya hilang dan jadi untuk tambahannya poin di sini tuh bisa ditumpuk. Jadi kita coba di profilnya selfie yang ini. Habis kita salin kodenya, kode berhasil disalin. Habis itu kita coba bikin akun dan masukkan refer kodenya. Misalnya namanya nama Saipul, email saya, pasportnya saya 123, saya 123. Nah, selanjutnya kita tunggu verifikasi. Nah, sudah, selanjutnya kita refresh dulu. Nah, ada. Nah, kita tinggal verifikasi saja. Emailnya besok ke halaman login. Email 1 sudah dibuat. Selanjutnya email kedua. Misalnya namanya Sainah. Kita pakai akun yang ini. Besok pasportnya saya 123. Saya 123. Kode referralnya yang benar secret account. Sebentar. Nah, akun sudah di-create ya. Selanjutnya kita tinggal verifikasi di emailnya saja. Nah, sudah selesai ya. Kita exitin dulu yang lainnya. Saya misalnya ke Selviana Dewi 01 lagi. Dapat notifikasi, dapat 10.000. Jadi total saya mendapatkan 20.000 poin. Jadi ini poin bisa ditumpuk dan bisa ditukarkan senilai 20.000 rupiah. Ya, 20.000 rupiah. Kan saya upload. Ya, sudah. Tinggal ke adminnya saja. Misal kita logout, kita login ke akun admin. Yes. Di dashboard, misalnya ini kita setujui duitnya. Nah, 140.000. Ya tadi ada sedikit error.
Setelah saya setujuin, ternyata eventnya tidak nambah, tapi sekarang udah normal lagi. Dia nambah jadinya. Ada 2 tiket terjual. Dan ini ada analistik bulanannya. Misal total pendapatan Juli itu 440.000 atau bulan lainnya bisa dilihat. Cuman ini untuk analistik bulanan saja, untuk ganti-ganti bulannya. Jadi kalau untuk manajemen trust dan event saya mah tetap sama aja gitu. Dan saya baru setnya di bulan Juli doang untuk analistik bulanan ini gitu.